Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Kali ini saya tidak membagikan video materi pembelajaran tentang bahasa Indonesia, tetapi berkaitan erat sekali dengan pelajaran bahasa Indonesia baik di tingkat SMP maupun SMA. Saya termotivasi untuk membuat video pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Belakangan ini banyak sekali tulisan-tulisan yang sangat menyalahi aturan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Mungkin dilatar belakangi karena tidak mengetahui pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang benar itu seperti apa. Sehingga saya termotivasi untuk membuat video ini dengan harapan khalayak dapat mengikuti dan memperbaiki tulisan atau tata bahasanya secara tertulis. Pada video materi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia kali ini, saya mengambil judul penggunaan huruf. Yang pertama kita bahas adalah huruf abjad ya. Sepertinya mungkin kalian di rumah sudah menghafal atau sudah paham betul huruf abjad ejaan bahasa Indonesia ya, dari A sampai Z. Adapun jumlah hurufnya adalah 26. Mungkin ini akan langsung saya skip saja. Pembahasan selanjutnya adalah B, huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Kalau susah mungkin kita familiar ya dengan urutan A, I, U, E, O. Berikut ada contoh pemakaian dalam kata agar memudahkan kalian dalam memahami kata atau penggunaan huruf vokal ini. Huruf vokal A, E, I, O, dan U. Ketika berada di awalan kata, dia akan berbunyi seperti ini, api, dalam contoh api. Ketika pada posisi tengah, dia akan keluar seperti ini, padi ya. A ada di bagian tengah. Kemudian posisi akhir, A ada di bagian akhir menjadi lusa. Ini salah satu contoh penggunaan huruf vokal A ya pada kata-kata bahasa Indonesia. Pada posisi depan atau awalan huruf E, kita menemukan kata-kata seperti enak, ember, emas. Pada posisi tengah kita sering menemukan kata petak, pendek, dan kena. Sementara pada posisi akhir kita menemukan kata sore dan tipe ya. Selanjutnya I ya, kita sering menemukan kata itu, simpan, ada di posisi tengah, dan posisi terakhir dari I adalah murni. Selanjutnya oleh ya, kita sering melihat posisi awal yang ditandai dengan huruf O ya, dari kata-kata seperti oleh, orang mungkin juga bisa menjadi salah satu contoh. Nah, pada posisi tengah kita menemukan kata kota, dan pada posisi akhir kita menemukan kata radio. Sementara untuk yang terakhir dari kata U kita sering menemukan kata seperti ulang, dan posisi tengah kita sering menemukan seperti kata bumi ya. Dan pada posisi akhir kita sering menemukan kata ibu. Nah, itulah penggunaan kata atau huruf vokal ya, penggunaan huruf vokal dalam kata-kata bahasa Indonesia ya. Bisa berada di bagian awal kata, ada di bagian tengah, atau ada di posisi yang terakhir. Selanjutnya, untuk memperkuat penggunaan huruf vokal E, untuk pengucapan pelafalan kata yang benar di akritik berikut ini dapat digunakan jika ejaan kata itu dapat menimbulkan keraguan ya. Jadi ejaan kata E itu kadang di bahasa Indonesia sering memunculkan keraguan ya, dan tidak hayal sering sekali menjadikan ambiguitas atau pemaknaan ganda gitu.
hanya karena mengucapnya saja. Mungkin kalau dengan huruf seperti ini agak susah kalian memahaminya. Bagaimana jika saya langsung membaca contohnya saja? Anak-anak bermain di teras. Kata E dibaca dengan penekanan teras, ya. Kedelai merupakan bahan pokok kecap, ya. Ada penekanan pada huruf E, jadi kecap bukan kecap. Diakritik yang selanjutnya adalah kami menonton film seri, ya, film seri. Kalau seri nanti berbeda lagi maknanya. Terus pertahanan militer Indonesia cukup kuat. Militer, bukan militer. Nah, pada yang selanjutnya ini adalah kebalikannya. Misalnya, coba dengarkan baik-baik ya. Pertandingan itu berakhir seri, ya. Kalau tadi seri, kalau ini seri yang artinya 0-0 atau imbang. Upacara itu dihadiri pejabat teras Bank Indonesia, ya. Terus, nah ini agak kalau saya salah baca maka maknanya pun akan berbeda. Jadi kecap bukan kecap. Kecap dulu makanan itu, ya. Ini kebalikannya, ya, kebalikan dari diakritik E yang memiliki penekanan, ya. Kecap dulu makanan itu. Kuncinya adalah memperhatikan struktur kalimat bahasa Indonesianya gitu. Mana kata yang bisa menjadi kecap, mana kata yang bisa menjadi kecap. Nah, kita membacanya harus sesuai dengan struktur kalimatnya. Selanjutnya C, huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Contoh pemakaian dalam kata huruf konsonan B, C, D, F, G, H, J, K, L. Pada posisi awal huruf konsonan B kita temukan pada kata bahasa. Pada posisi tengah huruf konsonan B kita temukan pada kata sebut. Kemudian pada posisi akhir huruf konsonan B kita temukan pada kata adab. Pada huruf konsonan C di posisi awal kita temukan pada kata cakap. Di posisi tengah kita temukan pada kata kaca. Dan posisi akhir tidak ada kata dengan akhiran C. Sementara untuk huruf konsonan D kita temukan pada kata dua untuk posisi awal. Untuk posisi tengah kita temukan pada kata ada. Dan untuk posisi akhir kita temukan pada kata adab. Sementara untuk huruf konsonan selanjutnya silahkan baik-baik Selanjutnya masih dalam contoh pemakaian huruf konsonan dalam kata. Huruf konsonan M, pada posisi awal kita menemukan kata makan. Pada posisi tengah kita menemukan kata seperti kami. Pada posisi akhir kita menemukan kata seperti diam. Dan huruf konsonan selanjutnya adalah N. Pada posisi awal kita sering menemukan kata di dalam bahasa Indonesia seperti nama.
Pada posisi tengah kita sering menemukan kata seperti tanah. Pada posisi akhir kita menemukan kata seperti daun. Dan selanjutnya silakan simak huruf konsonan berikut baik-baik. Keterangan. Nah, ini keterangan ini tolong diperhatikan baik-baik. Huruf Q dan X khusus digunakan untuk nama diri dan keperluan ilmu. Huruf X pada posisi awal kata diucapkan S. Pembahasan selanjutnya adalah poin D, yaitu huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal. Seperti ai, au, ei, dan oi. Contoh pemakaian dalam kata antara lain huruf diftong seperti ai. Pada posisi awal kita menemukan kata seperti aileron. Pada posisi tengah kita menemukan kata balairung, balai, ai. Pada posisi tengah kita menemukan kata balairung, dan pada posisi akhir kita menemukan kata seperti pandai, pandai. Huruf diftong au, posisi awal kita menemukan kata seperti autodidak, au. Posisi tengah kita sering menemukan kata seperti taufik, taufik. Posisi akhir kita menemukan kata seperti harimau, harimau, mau. Nah, selanjutnya ei, pada posisi awal kita sering menemukan kata seperti aigendom. Pada posisi tengah kita menemukan kata seperti geyser. Pada posisi akhir kita sering menemukan kata seperti survei. Sementara untuk oi, pada posisi awal kita tidak menemukan kata apapun di dalam bahasa Indonesia, dan pada posisi tengah kita menemukan kata seperti boykot, dan pada posisi akhir kita menemukan kata seperti kata amboy. Pada pembahasan terakhir adalah gabungan huruf konsonan. Pada bagian ini gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SAI atau K, Nge, Nye, dan Sh masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Susah ini dibacanya. Lalu bagaimana kalau kita melihat contoh pemakaian dalam kata gabungan huruf konsonan seperti KH, K, ya. Pada posisi awal kita menemukan kata seperti khusus. Pada posisi tengah kita menemukan kata seperti akhir, dan pada posisi akhir kita menemukan kata seperti tarik. Selanjutnya eng atau ng. Posisi awal kita menemukan kata seperti ngarai. Posisi tengah kita menemukan kata seperti bangun. Pada posisi akhir kita menemukan kata seperti senang. Lalu bagaimana dengan gabungan huruf konsonan yang selanjutnya? Nye, NY, en. Posisi awal en kita temukan seperti pada kata nyata. Posisi tengah kita menemukan pada kata banyak. Posisi akhir seperti pada kata tidak ada. Oke, baik, selanjutnya syai. Susah ya. SY, posisi awal pada kata bahasa Indonesia kita menemukan seperti kata syarat. Posisi tengah kita menemukannya seperti pada kata
musyawarah. Dan sementara pada posisi akhir kita menemukannya pada kata arashi. Demikianlah materi dasar tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia tentang penggunaan huruf. Selanjutnya akan saya buatkan lagi video kelanjutan dari materi ini. Mudah-mudahan dapat membantu kalian guna memperbaiki bahasa tulis yang selama ini kerap salah atau keliru. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.